Alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qa'idil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan seyogyanya setiap individu, setiap perorangan mempersiapkan apa yang akan dibawa untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa atas nikmat sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga adalah orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan yang hadir ini warga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga yang sukses. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10-15 menit barangkali khutbah saya terkait dengan keistimewaan syukur dan sabar. Judul ini diinspirasi dari Al-Quran surat Luqman 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Likulli sabarin syakur, yaitulah bagi orang-orang yang betul-betul sangat betul-betul dia syukur dan dia banyak juga syukur dan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin rahimahullah menjelaskan, orang yang mukmin, orang yang beriman tidak pernah, meskipun dia dapat apapun, meskipun dapat anugerah Allah, meskipun dia dapat cobaan, mendapatkan kesusahan, tetap dia menyenangkan ma'asyiral muslimin. Orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin, orang yang beriman ketika mendapatkan anugerah kenikmatan Allah, maka syukur yang terbaik baginya, karena dia yakin ma'asyiral muslimin pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang beriman, orang yang mukmin ketika mendapatkan kesusahan, kesedihan, maka dia sabar, itu adalah yang terbaik baginya, karena dia yakin ma'asyiral muslimin firman Allah Subhanahu wa taala, innama yusabbiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanya orang yang sabar saja yang mendapatkan pahala tidak terbatas. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, terhadap dua sifat ini, terhadap dua karakteristik dua ini, syukur dan sabar, ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin dari sahabat Rasulullah SAW, kisah yang sangat dahsyat. yaitu dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Kilabah.
Nama lainnya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, yang itu diceritakan ma'asyiral muslimin oleh orang yang mendampingi dia sampai akhir kehidupan dia. Namanya Abdullah bin Muhammad. Suatu ketika Abdullah bin Muhammad ketika dia sampai di perbatasan kota Mesir, di daerah Mesir ma'asyiral muslimin, kemudian dia terlihat ada tenda kecil yang busuk. Kemudian hasrat ingin mendekati, akhirnya dia dekati ma'asyiral muslimin. Ternyata semakin dekat dengan tenda yang kecil yang busuk ini, nampak seperti punyanya orang miskin. Kemudian di situ ada doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku ya Allah, supaya aku selalu bersyukur kepadamu dan aku berterima kasih, dan aku termasuk orang yang kau sayang dibanding dengan makhluk yang lain. Abdullah bin Muhammad ma'asyiral muslimin ketika mendengar doa ini, dia sudah barangkali orang ini mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah, sehingga sampai dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Hasrat ingin masuk semakin tinggi ma'asyiral muslimin. Abdullah bin Muhammad dapat anugerah apa orang ini kok sampai doa semacam itu, kata Abdullah bin Muhammad. Kemudian dia minta izin, akhirnya dapat izin. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia masuk di dalam tenda yang kecil busuk itu ma'asyiral muslimin, tidak sesuai ma'asyiral muslimin. Yang dilihatnya dengan angan-angan barangkali orang ini mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa, ternyata yang dilihat adalah orang yang tua. Orang tua buta, kemudian tangan dan kakinya lumpuh, kemudian pendengarannya kurang. Kemudian dia katakan spontan, Abdullah Muhammad, wahai orang tua, fahamkah kamu dengan doa ini? 3 kali dia bertanya, orang tua, fahamkah kamu dengan doa ini? Orang tua spontan menjawab, aku sangat faham wahai saudaraku. Kalau kau faham terhadap doa ini, mana anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu sehingga kau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Anugerah apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Kamu tidak lebih seorang buta, kemudian tangan dan kakimu lumpuh, kemudian pendengaranmu kurang. Apa anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu? Wahai orang tua. Orang tua menjawab dengan tegas, wahai saudaraku, aku diberikan oleh Allah lebih dari yang lain, dan aku disayang Allah. Kalau aku tidak disayang Allah, pasti Allah mengirimkan halilintar untuk menyambarku, dan Allah pasti mengirimkan air laut untuk menenggelamku, dan pasti Allah mengirimkan bumi untuk menelanku, dan Allah pasti mengirimkan api untuk membakarku. Tapi tidak, bahkan Allah memberikan lisan yang sangat bagus kepada aku sehingga aku bisa berzikir selalu kepada Allah, dibanding dengan makhluk yang lain yang dikasih lisan yang sangat bagus tetapi tidak pernah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dikasih oleh Allah. Abdullah Muhammad ma'asyiral muslimin menggelengkan kepala. Kalau bukan orang yang zuhud, kalau bukan orang yang betul-betul dekat sama Allah, tidak akan mungkin menjawab semacam itu ma'asyiral muslimin. Akhirnya orang tua itu, wahai saudaraku, mumpung kamu bersama aku minta tolong padamu. Spontan Abdullah Muhammad mengatakan, apa yang bisa aku bantu wahai orang tua? Aku biasanya ditemani oleh anakku. Kalau aku mau sholat, dituntun oleh anakku. Disediakan air untuk berwudu, kemudian aku dituntun untuk ke masjid. Kalau aku lapar, disuapi oleh anakku. 3 hari ini anakku tidak ada, tahu kemana? Aku minta tolong carikan anakku. Ringkas ceritaan ma'asyiral muslimin, Abdullah Muhammad mencari anaknya. Ternyata dalam cikap cerita, anaknya diundukkan ke tanah itu adalah ternyata di mangsa binatang buas. Wafat, tergeletak, mati anaknya. Kemudian Abdullah Muhammad mengatakan, aku tidak tega untuk menyatakan kepada orang tua itu. Apa yang harus saya ungkapkan ketika aku balik? Ketika aku kembali, yaitu adalah di tenda yang kecil busuk itu, apa yang aku berikan? Aku berikan informasi, saya tidak tega. Kemudian terlintas dalam Abdullah Muhammad, aku ingat kisah daripada Nabi Ayub. Ketika orang tua ini mau nanyakan anaknya, maka aku berikan kisah Nabi Ayub. Singkatnya kemudian Abdullah Muhammad kembali di tenda tersebut. Ketika orang tua ini belum menanyakan, wahai orang tua, tahukah kamu tentang kisah Nabi Ayub? Orang tua menjawab, aku sangat paham terhadap kisah Nabi Ayub. Bagaimana kekayaan Nabi Ayub? Semua kekayaan Nabi Ayub dihabiskan oleh Allah, tapi Nabi Ayub sangat bersabar. Bagaimana dengan anak Nabi Ayub? Nabi Ayub punya anak 9, kata orang tua ini, tapi semuanya diwafatkan oleh Allah. Tapi Nabi Ayub diterima dengan sabar.
Bagaimana wahai orang tua penyakit Nabi Ayub? Nabi Ayub seluruh tubuhnya dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diterima dengan Nabi Ayub dengan sabar. Kemudian Abdullah Muhammad mengatakan, wahai orang tua, sabar mana kamu dengan Nabi Ayub? Kalau dengan Nabi Ayub aku lebih sabar Nabi Ayub. Wahai saudaraku, mulai tadi kau tanya kepadaku, bagaimana nasib anakku? Sudahkah kau temukan anakku? Wahai orang tua, dengan betul-betul beban, Abdullah Muhammad mengatakan anakku telah wafat di masa ini tak puas. Apa reaksi masyarakat muslimin? Orang tua yang dikasih informasi bahwa anaknya wafat tidak menangis. Orang tua ini bahkan dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, mewafatkan anakku masih muda, jika diwafatkan tua bagaimana dosanya? Seiring dengan itu dia tarik nafas yang sangat panjang, dan orang tua itu mati juga, masuk muslim, wafat. Abdullah bin Muhammad bingung bagaimana untuk menguburkan orang tua ini, sedangkan dia tidak tahu asal usul orang tua ini. Kemudian ditutuplah tubuhnya sampai wajahnya ditutup oleh Abdullah Muhammad. 3 waktu yang lama ada 4 orang berkuda berjalan dan menghampiri tenda yang kecil itu. Kemudian menghampiri Abdullah Muhammad. Kemudian Abdullah Muhammad menceritakan dari awal sampai akhir kisah orang tua ini. Kemudian akhirnya 4 berkuda itu mengatakan, wahai Tuhan, bolehkah aku melihat wajahnya? Silakan. Tahukah kamu dari mana? Saya tidak tahu. Namanya pun juga tidak tahu. Apakah boleh saya membuka wajahnya? Ketika dibuka, masuk muslimin, keempat orang yang muda mengatakan, Abu Kilabah, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Ini orang yang zuhud. Dia hijrah di sini bukan karena yang lain, tetapi karena sama khalifah. Dia dijadikan hakim tapi dia tolak. Akhirnya hijrah ke sini adalah hijratuhu ila Allah wa Rasul. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya itu adalah mendapatkan ridho dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasul. Ini bukan orang sembarang. Abu Kilabah itu orang yang zuhud, banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya dikuburlah Abdullah bin Zaid bin Jarmi atau Abu Kilabah. Kemudian 4 orang itu membantu ditambah dengan Abdullah Muhammad, kemudian disucikan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Akhirnya 4 orang ini yang berkuda menjalankan atau meneruskan perjalanan. Kemudian Abdullah Muhammad kembali ke rumahnya. Pada malam hari, ma'asyiral muslimin, Abdullah Muhammad bermimpi bahwa Abu Kilabah berada di taman yang sangat indah, kemudian pakai baju seperti raja plus dengan mahkotanya, sambil mengatakan, Assalamualaikum, selamat untuk kalian, bima sabartum, karena kalian telah bersabar, fa ni'ma uqbadar, maka di situ adalah kamu sangat betul-betul mendapatkan tempat kedudukan. Ma'asyiral muslimin, orang yang syukur dan sabar ternyata mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kisah ini saya angkat dalam khutbah ini bukan ada yang lain, tetapi kami punya tujuan. Kita bandingkan dengan diri masing-masing. Kita dikasih lengkap oleh Allah, tubuh kita dikasih lengkap, tangan kita lengkap, kaki kita lengkap, kemudian mulut kita juga sempurna. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah kita langsung memanggil panggilan itu, langsung kita bertuju ke masjid masing-masing, ke masjid Raudhah untuk melaksanakan sholat jamaah? Itu pertanyaan. Jangan-jangan kita juga tidak banyak bersyukur dan tidak bersabar. Maka evaluasi pada ketika kita tidak bersyukur, la in kafartum inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Mudah-mudahan kisah ini jadikan motivasi kita untuk hari ini kita berjanji kepada Allah. Maka ketika itu ada kesempatan, maka kesempatan itu yang kita sia-siakan. Ketika berkumandang adzan, maka kita laksanakan cepat, kita sisihkan semuanya, maka kita lakukan dengan sholat berjamaah. Barangkali itu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah jadikanlah ya Allah salat jamaah kami ini ya Allah sebagai sumber ampunan-Mu. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah seluruh yang kami cintai ya Allah, dan ampunilah semuanya yang hadir ini ya Allah. Jadikanlah sholat Jumat ini sebagai sumber ya Allah kesehatan bagi kami ya Allah. Berilah kesehatan bagi kami ya Allah. Berilah kesehatan sebagai sarana bentuk kekuatan kami ya Allah untuk bisa melaksanakan perintah-Mu dan larangan. Barangkali ada yang sakit ya Allah, cepat sembuhkan ya Allah. Barangkali ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Yang ada barangkali keluarganya ya Allah. Jadikanlah sholat jamaah kami sebagai kekuatan untuk selalu ingat kepada-Mu, untuk selalu bersyukur dan bersabar kepada-Mu ya Allah, untuk selalu beribadah dengan bagus kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah sholat jamaah Jumat ini sebagai sumber ya Allah akhir kehidupan kami, bisa mengungkapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan Kau jawab ya Allah, ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ampunilah dosa semuanya, orang muslimin yang sudah wafat maupun yang masih hidup ya Allah. Semuanya ampunilah dosa-dosa. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kami tahu kapan dan di mana kematian kami, Engkau yang menentukan ya Allah. Kapan dan di mana kematian kami, Engkau yang menentukan ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami menyaksikan anak-anak kami bahagia ya Allah. Bahagia dengan Qur'annya, bahagia dengan agamanya, bahagia dengan takwanya ya Allah, bahagia dengan pasangan yang soleh-soleha, bahagia dengan anak-anaknya yang soleh-soleha, bahagia dengan ekonominya. Jangan wafatkan kami dulu ya Allah sebelum kami menyaksikan itu semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.